bahwa kasih sayang Allah bukan hanya untuk yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, yang salat, tapi juga masuk di dalamnya yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat dan barakahnya kepada kita yang menghadiri majelis pengajian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu, kesehatan, usia, dan semua yang telah dititipkan kepada kita. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita masangkan i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau kita melihat kalender hari ini atau tadi siang, tanggalnya adalah 11 Sya'ban. Berarti ini sudah masuk 12 Sya'ban. Berarti 3 hari lagi. Ya, ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malam minggunya itu atau malam Ahad adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi agar kita lebih menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan juga nisfu Sya'ban nanti, ada baiknya ya pada malam yang berbahagia ini kita membahas tentang keutamaan Sya'ban dan juga nisfu Sya'ban. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita akan membahas tentang Sya'ban. Apa arti Sya'ban? Sya'ban salah satu kata yang wazannya itu fa'lan. Fa'lan dalam bahasa Arab termasuk di antara sighah mubalaghah, yaitu sebuah ungkapan sighat mubalaghah, menunjukkan makna yang lebih, yang yang sangat dan maha. Maka seumpamanya apa? Rahman, itu dari kata rahimun, masuk alif dan nun, Rahman. Ghadabun, ghadban. Nah, jadi apa arti ada tambahan alif dan nun itu? Menunjukkan sangat atau atau maha atau yang menunjukkan lebih lah. Rahman artinya maha pengasih. Rahim pengasih juga, tapi Indonesia kekurangan kosakata pengasih dan penyayang. Sebenarnya nggak ada beda antara pengasih dengan penyayang. Tapi dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah, ziyadatul bina tufidu ziyadatul ma'na. Bertambahnya huruf itu menunjukkan ada penambahan makna. Kalau rahim dari kata rahimun ada penambahan ya saja, rahimun, rahim ada penambahan ya. Tapi kalau Rahman ada penambahan dari rahim apa? Alif dan nun. Berarti apa? Lebih banyak. Para ulama mengatakan Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang sangat luas, yang umum. Sedangkan Rahim sifat kasih sayang Allah yang khusus, lebih sempit dia. Sehingga sebahagian ahli tafsir mengatakan Rahman itu sifat kasih sayang Allah di dunia, bahwa kasih sayang Allah bukan hanya untuk yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, yang salat, tapi juga masuk di dalamnya yang kafir, yang enggak salat, yang khianat, ya, yang mendusta dan seterusnya. Semua mendapatkan.
Tapi bila tiba di akhirat nanti, kasih sayang Allah itu khusus, rahim, hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang perlu kita tarik di sini adalah Rahman artinya kasih sayang yang sangat banyak atau maha penyayang. Sya'ban dari kata sya'bun. Sya'bun artinya cabang. Sya'ban artinya banyak cabang. Cabangnya banyak sekali. Apa maksudnya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Sya'ban ini didahului dengan bulan Rajab sebelumnya. Orang-orang jahiliyah bila tiba bulan Rajab, mereka sangat mengagungkan bulan tersebut. Kiranya ini termasuk warisan yang masih kekal abadi yang mereka dapatkan dari ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di bulan Rajab mereka tidak berperang. Di bulan Rajab mereka mengharamkan yang mereka tahu itu nggak bagus. Bahkan mereka membatasi diri di bulan Rajab dari aktivitas keluar rumah kecuali yang penting-penting aja, demi menjaga keagungan dan kemuliaan bulan Rajab. Dari masa jahiliyah itu sudah diamalkan oleh mereka. Jadi tidak semua yang ada pada masa jahiliyah ditolak dalam Islam. Ada yang diterima. Termasuk di antara budaya jahiliyah yang dipertahankan dalam Islam, sukanya mereka memuliakan tamu. Dusta atau bohong itu adalah sebuah kelemahan, bukan sifat kesatriaan. Nah, itu dipertahankan dalam Islam, termasuk mengagungkan bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab mereka enggak keluar rumah. Mereka agungkan bulan Rajab itu, mereka lakukan aktivitas kebaikan, mereka tidak memutuskan tali silaturahim, mereka tidak berperang dan seterusnya. Bila tiba bulan Sya'ban, sudah lewat bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban mereka bercabang-cabang, berpencar-pencar, keluar dari rumah, keluar dari kampung dan dari negeri mereka. Ada yang pergi berperang, ada yang pergi berdagang. Yang sebelumnya biasanya suka mencuri, merampok, di bulan Sya'ban itu mereka enggak mau langgar bulan Rajab yang mulia itu. Jadi mereka berpencar-pencar, ada yang bertani, berdagang dan seterusnya. Maka dinamakan dengan Sya'ban. Tapi bila datang Islam, makna daripada Sya'ban itu kebaikan di dalamnya itu bercabang-cabang, sangat banyak. Nanti kita akan menyebutkan nama-nama bulan Sya'ban, wabil khusus nisfu Sya'ban. Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban dinamakan, di antara namanya adalah bulan selawat. Kenapa Sya'ban bulan selawat? Kenapa para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, masa sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai saat ini, bagi mereka yang tahu tentang keistimewaan bulan Sya'ban, mereka akan memperbanyak selawat di bulan Sya'ban. Kalau sebelumnya banyak selawat, di bulan Sya'ban mereka tambahkan lagi selawatnya. Kenapa? Ternyata di antara rahasianya adalah bahwa satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berisi tentang perintah selawat itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasanya ayat-ayat yang lain kalau berisi perintah itu ya ayyuhalladzina amanu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dulu. Tapi di sini tidak. Sangat lembut perintahnya. Allah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kalian, memberitahukan kepada kita bahwa ini syariat ini sebelum saya sampaikan kepada kalian, saya beritahukan dulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada sang Nabi juga, dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Satu-satunya syariat yang turun kepada kita
yang di sana ada Allah dan para malaikat, enggak ada lain, hanya selawat. Maka perbanyakkanlah selawat, membaca Al-Quran, silahkan, selawat jangan ditinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Minimal Allahumma salli ala Muhammad, minimal, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana wasallimu taslima, bagaimana cara kami mengucapkan salam kepada engkau. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi bagaimana cara kami nusalli, kami salat, kami berselawat untuk engkau? Karena asal kata salawat itu salat. Salat itu satu, dua salatani, tiga salawat. Kita biasa kalau selawat itu maksudnya selawat kepada Nabi. Kalau salat, salat Isya, salat ini dan seterusnya. Padahal salawat itu bentuk kata jamak daripada salat. Ya. Berapa kali kita melaksanakan salat dalam sehari semalam? 5 kali salawat. Itu sebenarnya kalau kita kembali kepada bahasa Arab. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta. Hafizu 'alas salawat, jagalah oleh kalian akan salat-salat yang 5 waktu itu, was-salatil wusta, dan juga salat pertengahan yang khusus ini. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Ada juga yang mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan semua salat itu adalah salat wusta, karena wusta itu artinya pertengahan. Asar wusta karena pertengahan antara maghrib dan zuhur. Maghrib wusta, wusta juga karena pertengahan antara isya dan asar, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi para sahabat bertanya persis seperti kita, ya Rasulullah, bagaimana cara kami salat untuk engkau? Bagaimana cara kami salat untuk engkau? Tapi kita sudah mudah sedikit bahasanya. Bagaimana cara kami berselawat untuk engkau? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah sigat selawat terbaik. Enggak ada tandingan ini Bapak sekalian. Apapun kita dengar dari sana, ini selawat yang terbaik. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Namanya selawat Ibrahimiyah. Dan selawat ini ada 10 sigatnya. 10 sigat ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Di antaranya yang tadi kita baca, termasuk di antaranya adalah Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyak lafalnya, ada 10. Jadi termasuk di antara yang terbaik itu adalah yang biasa kita rutinkan di tahiyat akhir kita. Jadi ini adalah selawat yang terbaik. Lalu apakah enggak boleh berselawat dengan selawat yang lain? Boleh. Karena selawat ini termasuk di antara zikir yang Allah berikan kemudahan kepada kita. Yang penting ada salatnya. Allahumma salli atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, yang penting ada kata salat atau salli atau yusalli. Itu sudah bermakna salawat. Tapi ada juga yang mengatakan kalau seandainya shalla fi'il madhi itu kalau tidak diniatkan maka dia itu bermakna khabar. Khabar itu artinya apa? Allah telah berselawat. Tapi kalau kita hadirkan niat dalam hati kita, ini selawatku ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bisa bermakna selawat. Kemudian sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila tiba bulan Sya'ban, para ulama banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Munasabahnya turun di bulan Sya'ban ayat tersebut. Enggak mungkin turun itu tanpa ketentuan dari Allah. Pasti ada sesuatu rahasia.
Apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah takdirkan, pasti ada hikmahnya. Bukan kebetulan seperti yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Baik, sedang hadirin sekalian, Sya'ban juga dinamakan dengan bulan puasa. Bulan puasa. Kenapa dinamakan dengan bulan puasa? Ya, karena di bulan Sya'ban ini Nabi banyak berpuasa, dan juga fenomena yang kita lihat, banyak ibu-ibu yang tertinggal puasa di bulan Ramadan, mereka qada di bulan Sya'ban. Ya. Karena termasuk di antara persiapan bertemu dengan bulan Ramadan adalah tuntaskan qada puasa Ramadan yang telah berlalu. Ada sebuah hadis yang bunyinya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bulan Sya'ban bulan istimewa, dianjurkan berpuasa, tapi kalau sudah pertengahan jangan lagi kalian berpuasa. Ini bagi siapa? Bagi yang tidak ada puasa sebelum nisfu Sya'ban. Baru sadar kita tentang keistimewaan bulan Sya'ban untuk puasa, sadarnya setelah pengajian atau setelah peringatan malam nisfu Sya'ban, besoknya mau berpuasa. Ini berdasarkan hadis ini, kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan lagi kalian berpuasa, kecuali bagi orang yang sudah ada puasa sebelum Sya'ban, dan juga kecuali orang yang punya kewajiban untuk mengqadha Ramadan yang tertinggal di tahun lalu belum dia qadha, itu boleh, walaupun Sya'bannya tinggal 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi, dan seterusnya. Kenapa? Karena qadha itu kapanpun dianjurkan, walaupun di waktu yang dimakruhkan. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang Sya'ban, bulan puasa, Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau ada kalanya berpuasa, sehingga kami bertanya-tanya kapan engkau berbuka, dan ada kalanya kami melihat engkau selalu berbuka puasa, sehingga kami bertanya-tanya kapan engkau akan berpuasa. Tapi bila tiba suatu masa engkau selalu berpuasa, yaitu bulan Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas." Tahukah engkau wahai Usamah bin Zaid, bahwa Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, baina Rajab wa Ramadan. Dia itu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalian terlalu peduli dengan bulan Rajab dan terlalu peduli dengan bulan Ramadan, lalu kalian abaikan yang ada di antara keduanya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Padahal Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan ini kita sedang diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Wabil khusus malam nisfu Sya'ban. Okey, jadi kita lanjutkan. Wa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim, dan aku suka diangkat amalanku dalam kondisi aku sedang berpuasa. Para ulama mengatakan itu kita ada kitab laporan tahunan, ada laporan pekanan, ada laporan harian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala enggak perlu itu semua. Allah Maha tahu. Bahkan Allah yang menentukan sebelum kita lahir lagi. Dari masa 120 hari kita berada dalam kandungan ibu kita, itu sudah Allah kirimkan malaikat untuk mencatatkan 4 hal. Tentang umurnya, ya, tentang ajal, tentang rezekinya, ya, kemudian apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka. Ya, sebenarnya sudah, dan juga amalnya Allah sudah tentukan, Allah Maha tahu. Tapi demikianlah Allah dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya menentukan segala sesuatu dan menyertakan malaikat untuk menjadi saksi
terhadap apapun yang kita lakukan. Baik. Jadi Bapak sekalian, para ulama mengatakan dari beberapa hadis Nabi SAW dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kitab amalan kita itu ya sebaiknya berisi kebaikan semuanya, tapi minimal kebaikan di depan dan kebaikan di belakang. Rata-rata kita bagus di halaman depannya, yaitu bulan Ramadan. Itu kitab itu pertama berisi di bulan Ramadan. Tinggal penutupnya yaitu di bulan Sya'ban. Kalau seandainya bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala kekurangan kita yang ada di dalamnya, kecuali yang besar-besar. Ya, salat ya. Dosa-dosa besar itu enggak akan diampunkan sampai kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau dia itu dosa kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan khususkan pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Ada dua hadis. Cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di malam nisfu Sya'ban. Ada sebagian saudara kita memang membicarakan hadis-hadis seputar nisfu Sya'ban. Mereka enggak mau ambil, kenapa hadisnya itu enggak sahih. Oke, hadisnya boleh jadi enggak sahih semuanya. Tapi kita belajar bahwa hadis kalau tidak sahih itu bukan berarti langsung ditolak. Ada hadis yang tidak sahih langsung ditolak, namanya hadis palsu, bukan hadis memang. Ada yang kedua, hadis dhaif. Teman-teman kita dari Salafi itu misalnya, pemahaman mereka itu yang banyak ditentang di Al-Azhar, apa masalahnya? Kalau hadis itu dhaif, lemah, buang terus. Jadi mereka menyamakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis itu mengapa lemah? Ada kemungkinan dia itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Bapak sekalian, dalam ketika kita mempelajari ilmu jarah wa ta'dil, di antara penyebab hadis menjadi dhaif, menjadi lemah, perawinya ada melakukan sesuatu yang mengurangi muru'ah dirinya, kemuliaan dirinya. Pernah suatu hari keluar rumah enggak pakai peci, itu menghilangkan muru'ahnya, enggak pakai serban. Pernah suatu hari kedapatan jalan enggak pakai sandal. Pernah kedapatan suatu hari pakai sandal terbalik, atau hanya pakai sandal sebelah kaki, sebelah lagi enggak. Atau kedapatan pernah buang air kecil berdiri, atau pernah kedapatan makan di kedai. Dulu itu makan di kedai itu mengurangi muru'ah. Kalau kita sekarang, siapa di antara kita yang enggak pernah makan di kedai? Ya, enggak makan mie, makan nasi dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadikan seseorang itu kurang ya muru'ahnya, dan menjadikan hadis yang dia riwayatkan itu menjadi hadis yang dhaif. Tapi ada kemungkinan itu betul hadis dari Nabi SAW. Imam Al-Bukhari, seorang ulama yang sangat ketat dalam menerima hadis, beliau mendengar ada seorang syekh yang meriwayatkan suatu hadis yang tidak didapatkan pada perawi yang lain. Kalaupun ada, jalannya itu jauh. Apa maksud jalannya jauh? Ketika dia katakan, wahai tuan syekh, Anda mendapatkan dari siapa? Saya mendapatkan dari si fulan, dari si fulan, dari fulan ke fulan. Sebenarnya saya bisa bertemu dengan bapak yang nomor 2 itu langsung. Jadi derajat yang tinggi dalam periwayatan hadis itu penting. Ini sebagai contoh. Jadi Imam Al-Bukhari menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk bertemu dengan seorang syekh yang periwayatannya itu tinggi, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang perlu 5 sampai ke Rasulullah. Ada orang 4, ada orang 3. Jadi tentu yang 3 ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang 4. Ya, dalam keseharian sendiri, dalam keseharian kita, misalnya kita mengatakan ada Bapak Presiden datang ke Kota Langsa,
Bapak ada lihat? Oh, saya nggak lihat. Bapak dengan tahunya dari siapa? Dari bapak si A. Kita jumpai bapak si A. Bapak ada ketemu? Oh, nggak ada. Saya dapat informasi dari bapak B. Bapak B. Jadi maksudnya apa? Berita yang kita dapatkan itu ada berapa lapis itu? Bapak fulan pertama, kemudian bapak A, bapak B. Jadi dalam periwayatan hadis, sekiranya kita bisa langsung bertemu dengan bapak B yang langsung ketemu dengan presiden, itu lebih tinggi derajatnya. Jadi Imam Al-Bukhari menempuh perjalanan demi mendapatkan derajat yang tinggi itu. Begitu bertemu dengan sang syekh, ternyata sang syekh sedang memanggil keledainya. Bagaimana dia panggil? Dia panggil keledai nggak datang, dia angkat jubahnya. Sini, sini, sini. Ada rumput, sini, sini. Datang keledainya. Imam Al-Bukhari mendekat melihat kosong, nggak ada rumput. Nggak jadi beliau ambil. Padahal sudah ribuan kilometer. Begitu hebatnya para ulama hadis demi menjaga kemuliaan dan kehormatan hadis-hadis Nabi SAW. Maka oleh karena itu sekalian, ada kalanya hadis dhaif itu kita jadikan fadail a'mal, landasan untuk beramal. Yang penting tentang hadis dhaif itu jangan kita gunakan dalam akidah, jangan tentang halal dan haram, jangan juga dia berlawanan dengan hadis yang lebih kuat. Kalau berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, kita tolak hadis lemah ini. Baik, sudah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi mengatakan sanadnya itu jayyid, bagus. Apa itu ceritanya? Bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail lama sekali. Lama sekali. Memang biasanya Rasulullah SAW kalau qiyamul lail lama. Tapi kali ini Sayyidah Aisyah menceritakan lamanya ini berbeda dari malam-malam yang lain. Kemudian Rasulullah SAW rukuknya pun lama. Dan ketika beliau sujud, sujudnya jauh lebih lama lagi. Sehingga aku mengira ini apakah hal qubidha? Apakah Rasulullah SAW sudah dicabut ruhnya? Sudah wafat? Aku pun bangkit dari tempat tidurku. Aku dekati Rasulullah. Rasulullah SAW menggerakkan jemari beliau. Oh, masih hidup Rasulullah. Lalu aku dekatin, aku mendengarkan Rasulullah SAW membaca 5 kalimat ini dalam sujud beliau. Kalau hadis riwayat Imam Muslim, ini 5 kalimat ini disebutkan juga dalam Sahih Muslim, tapi nggak disebutkan kapan, malam apa itu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan kapan itu. Jadi di waktu itu aku mendengar Rasulullah SAW membaca 5 kalimat ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini 5 kalimat ini bagus juga kita baca dalam sujud-sujud salat sunat kita atau salat fardu kita. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan keselamatanmu dari hukuman dan azabmu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepada engkau dari engkau ya Allah. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan sifat kasih sayangmu dari sifat kemurkaanmu. La uhsi thana'an 'alaik, tidak mampu aku menghitung pujian yang layak bagimu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Sayyidah Aisyah sekali dengar langsung hafal. Para sahabat juga begitu, sekali dengar langsung hafal. Kita setiap tahun kita ya, setiap tahun ada dihafal, harus dihafal ya sekalian ya. Jadi selepas salat Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau mengira Rasulullah SAW menyia-nyiakan engkau? Tidak ya Rasulullah, aku mengira engkau itu sudah wafat. Makanya aku mendekati engkau
melihat apakah engkau masih hidup, lalu aku mendengarkan bacaanmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau malam apa ini? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berseru, ala min mustaghfirin faghfirlah. Mana hamba-hambaku yang bergelimang dosa agar aku ampunkan dosanya. Ala min mustarziqin faarzuqlah. Mana hamba-hambaku yang minta rezeki agar aku lapangkan rezekinya. Ala min mubtala fa'afih. Mana hamba-hambaku yang ditimpa musibah dan bala agar aku selamatkan dia. Ala min kadza, ala min kadza, ala min kadza. Mana hambaku yang begini, yang begini, yang begini. Ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Kapan itu? Dari malam, dari maghrib, ya. Baik. Hadis yang kedua dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang telat ke rumahku. Padahal malam itu adalah malam jadual aku, kata Sayyidah Aisyah. Tapi enggak sampai-sampai Rasulullah. Sehingga Sayyidah Aisyah mulai curiga, berfikir yang bukan-bukan. Ini kayaknya pergi ke yang lain ini. Ya. Jadi tengah malam udah agak-agak larut, pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pura-pura tidur masih. Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar, tidak membangunkan Sayyidah Aisyah. Ini lemah lembutnya Rasulullah SAW. Kalau kita pulang ke rumah, istri dah duluan tidur, hai, makan tak dengar kau. Cepat kali tidur, saya belum dibuatkan kopi, belum buatkan ininya. Jadi Rasulullah SAW masuk ke dalam bilik tersebut. Beliau lepaskan gamis beliau, berbaring sejenak di sisi atau di sebelah Sayyidah Aisyah. Hanya beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW bangkit kembali, pakai gamis lagi. Sayyidah Aisyah melihat, pakai gamis lagi. Rasulullah SAW keluar. Wah, Sayyidah Aisyah ni udah pasti ni, pasti ke rumah yang lain. Sayyidah Aisyah pun melihat Rasulullah SAW keluar, dia pun berpakai pakaian mengikuti Rasulullah SAW. Dilihat Rasulullah SAW pergi ke mana, diikuti. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke Baqi', perkuburan Baqi' yang ada di Madinah, sebelah kiri imam, ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, innalillah, aku bersama nafsuku, sedangkan Rasulullah SAW bersama Allah, bersama Tuhannya. Kemudian aku menunggu Rasulullah SAW, enggak berani pulang sendiri ini, takut nanti apa-apa ada kejadian. Jadi menunggu Rasulullah SAW selesai, Rasulullah SAW balik. Sayyidah Aisyah mendahului, berusaha mendahului Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan pelan, Sayyidah Aisyah berjalan kencang, tapi tetap melihat Rasulullah. Rasulullah SAW berjalan kencang, Sayyidah Aisyah berlari. Sampailah ke dalam rumah. Sayyidah Aisyah langsung pura-pura tidur, tapi nafasnya tidak bisa disembunyikan, ya, terengah-engah. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, terdengar suara nafas Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, ada apa? Apa kejadian wahai Aisyah? Ya Rasulullah, aku kira engkau pergi ke rumah istrimu yang lain. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau ini adalah malam apa? Ini malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa dari hamba-hambanya sampai tenggelam matahari. Kalau tadi sampai terbit fajar, ini sampai tenggelam matahari. Pada malam ini Allah ampunkan dosa hamba-hambanya lebih banyak daripada bulu-bulu kambing yang ada di kabilah Al-Kalbi, sebuah kabilah yang paling banyak punya kambing. Tapi ada dua golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam ini. Ini harus hati-hati orang sekalian. Yang pertama musyrik, yang masih dukun-dukun, ya, yang masih mau gandakan duit mari. Yang mau tahu bagaimana nasibnya yang akan datang sini. Padahal dia sendiri nggak tahu nasib dia sendiri, ya.
mukayakan orang lain, tapi dia sendiri nggak kaya. Macam mana mukayakan orang lain? Tapi banyak juga, ada juga orang yang datang ke situ ya. Kecuali musyrik. Dan yang kedua musyahin. Nah, ini dia yang harus hati-hati sekali. Musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang punya kedengkian, kebencian, permusuhan dengan sesama saudaranya. Bapak sekalian, dimusuhi hal yang biasa, karena memang di dunia ini ada hawa nafsu, ada syaitan. Yang jangan kita memusuhi orang lain. Biarlah kita dimusuhi oleh orang lain, tapi jangan kita balas permusuhan dia dengan kita memusuhi dia. Ya, baik. Malam nisfu Sya'ban, Bapak sekalian, malam dinamakan dengan malam Bara'ah. Bara'ah artinya Allah merdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatus Sakki, malam dibagikan cek oleh Allah kepada para malaikat yang bertugas dalam tahun itu. Apa isi sak tersebut? Isinya rezeki sang hamba pada tahun tersebut. Isinya tentang kalau ada yang meninggal di tahun itu, ya, siapa yang sudah ditentukan ajalnya. Ketentuan ini, ketentuan itu banyak diberikan di malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, Syekh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa sebagaimana kita punya dua lebaran. Apa lebaran kita? Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat juga punya dua lebaran. Bedanya kalau lebaran kita siang, malaikat lebarannya malam. Lebaran malaikat itu adalah malam nisfu Sya'ban dan juga malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu para malaikat banyak berjalan, melancong, turunnya ke bumi. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya, ya. Jadi yang jelas para ulama, ini sekalian, ini yang disepakati oleh para ulama sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Yang terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hadisnya mana yang sahih. Yang menjadi perselisihan di kalangan ulama bagaimana cara atau bentuk mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Karena ada ulama yang mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan hadir di masjid. Tapi ada juga mazhab yang kedua mengatakan menghidupkannya itu sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Jadi ada dua versi ini. Versi pertama ramai pendapatnya, versi kedua juga ramai pendapat dari ulama. Jadi bapak hidupkan di masjid bagus, hidupkan di rumah juga bagus. Di masjid enggak, di rumah enggak. Ini yang enggak bagus. Hidupkannya di warung kopi, hidupkannya ya sibuk nonton YouTube, nonton gulat ya, nonton tinju dan seterusnya. Ini yang kurang bagus. Jadi sekalian para ulama sepakat itu. Malam nisfu Sya'ban malam yang istimewa. Terlebih lagi kita teringat dengan malam mustajab doa. Imam Syafi'i mengatakan balaghana, telah sampai kepada kami. Diriwayatkan juga Abdullah bin Umar juga mengatakan hal yang serupa. Doa itu mustajab di 5 malam. Malam awal Rajab sudah berlalu. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan malam Jumat. Ini yang menyampaikan ini bukan hanya dua tadi itu, juga Umar ibnu Abdul Aziz juga mengatakan hal yang serupa tentang keistimewaan 5 malam ini. Jadi intinya, sekalian, mari kita hidupkan. Tapi menghidupkannya dengan baca Yasin, dengan salat sunat tasbih, itu enggak ada riwayat yang khusus. Mau diamalkan silahkan baca Yasin kapan aja boleh. Mau salat sunat tasbih berdasarkan hadis Abu Dawud yang derajatnya itu hasan, silahkan. Kita buat di malam nisfu Sya'ban, silahkan. Yang jangan, memang guyuhul Nabi memang perintahkan kita untuk baca Yasin 3 kali khatam itu pada malam nisfu Sya'ban. Kapan bacanya? Antara maghrib dan isya. Bagaimana dibaca itu? Waktu sangat singkat, baca cepat-cepat. Ini udah berbahaya lagi. Nanti bacaannya akhirnya demi mencapai 3 kali khatam Yasin, tajwidnya enggak dijaga, makharijul huruf yang enggak dijaga. Kalau begitu masih lebih bagus 1 kali. Karena yang lebih penting kan bukan memperbanyak amalan semata-mata. Yang jauh lebih penting daripada memperbanyak amalan adalah kualitas amalan tersebut. Bahwa amalan tersebut tepat
baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan untuk Allah uji kalian. Apa ujiannya? Untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Baik dan banyak itu tentu lebih bagus, tapi kalau baik dan banyak, lebih bagus baik sedikit daripada banyak tidak baik. Ya, Ustaz, saya salat 5 waktu itu saya ambil 1 aja Ustaz, tapi yang terbaik Ustaz. Oh, ini nggak betul ini. Karena kita diperintahkan salat 5 waktu sehari semalam. Jadi yang betul itu ungkapannya begini, Ustaz, saya salat sehari semalam 5 waktu itu Ustaz, saya jaga betul-betul on time, berjamaah Ustaz. Tapi salat sunat rawatib saya nggak peduli saya Ustaz, tahajud nggak peduli saya. Mana lebih bagus Ustaz? Dengan saya peduli tahajud, peduli dengan rawatib, tapi saya nggak salat 5 waktu berjamaah. Ini lebih bagus yang pertama. Tapi kalau ditanya lebih bagus lagi, ya dia salat 5 waktu berjamaah, kemudian rawatib dia jaga, begitu juga duhanya, tahajudnya, witirnya dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam berbahagia ini. Tidak ada sesi tanya jawab karena waktu yang sudah masuk ke waktu Isya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.